Hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Sejenak mari kita manfaatkan waktu kita seusai salat zuhur untuk sama-sama mengkaji kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab yang berisi hal ihwal kematian dan juga perkara-perkara akhirat, karangan Imam Al-Qurtubi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab la yamutu ahadun wa huwa yuhsinu billahi dhann wa fil khawfi minallahi ta'ala. Bab yang menjelaskan tidaklah seseorang meninggal dunia kecuali ia dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah dan tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, 3 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau berpesan. Pesannya adalah la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Tidaklah di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzan, prasangka itu ada 2 ya jamaah sekalian. Ada husnudzan, ini yang sangat dianjurkan, terlebih ketika seseorang akan meninggal dunia. Yang kedua yang tidak dianjurkan yaitu suudzan, prasangka buruk. Yang sangat dianjurkan adalah berhusnudzan, terlebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terlebih ketika kita akan meninggal dunia. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang pemuda yang dalam keadaan kritis, dalam keadaan sakaratul maut. Ketika Rasul sudah berada di samping pemuda ini, Rasul pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Kaifa tajiduka?" Apa yang engkau rasakan? Kemudian pemuda ini pun menjawab, "Arjullah ya Rasulullah wa akhafu dzunubi." Aku sangat berharap kepada Allah ya Rasul, berharap akan rahmatnya. Namun pada sisi yang lain aku takut terhadap dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Jadi ada 2 keadaan yang dirasakan oleh pemuda ini. Satu sisi dia berharap mendapatkan rahmat Allah di akhir hayatnya. Sisi yang lain ia takut terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? La yajtami'ani fi qalbi abdi mu'minin fi mithli hadzal mautin. Tidaklah akan berkumpul 2 keadaan bagi diri seorang mukmin dalam keadaan seperti ini, keadaan sakaratul maut, illa a'tahullahu ma yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang ia harapkan. Ia mengharapkan rahmat Allah, Allah akan berikan. Wa aminahu mimma yakhaf, dan Allah memberikan rasa aman terhadap apa yang ia takuti. Yang ia harapkan diberi oleh Allah, yang ia takuti diberi rasa aman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena husnudzan, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lain Rasul bersabda melalui hadis qudsi, ya, Rasul bersabda, Allah berfirman, la ajma'u ala abdi khawfaini wa la ajma'u lahu aminain. Tidaklah berkumpul di dalam diri seorang hamba, dalam diri hambaku, kata Allah, 2 rasa aman atau 2 rasa takut. Faman khafani fid dunya amintuhu fil akhirah. Siapa yang merasa takut kepadaku, kata Allah, ketika di dunia, di mana dengan rasa takut tersebut dia berhati-hati dalam setiap tindak perbuatannya, dalam setiap ucapannya, karena takut kepada Allah, amintuhu fil akhirah, maka aku akan berikan rasa aman kepada dirinya kelak di akhirat. Sebaliknya, siapa yang merasa aman terhadapku di dunia ini, bebas melakukan apa saja seakan-akan tidak ada pengawasan Allah, maksiat kapan dan di mana saja, aman-aman aja, tidak ada konsekuensi dari perbuatannya,
khiftuhu fil akhirah, maka Allah mengatakan aku akan memberikan rasa takut kepada orang tersebut kelak di akhirat. Jemaah sekalian, husnudzan, prasangka baik kepada Allah amat sangat dianjurkan, terlebih ketika seseorang akan meninggal dunia. Tidak hanya kepada orang yang akan meninggal dunia harus berprasangka baik kepada Allah, orang-orang terdekatnya pun, sanak saudaranya pun harus berhusnudzon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Husnudzon ketika akan meninggal dunia, kata Rasul, adalah thamanul jannah, harganya adalah surga. Ibnu Abbas mengatakan, idza ra'aitum birrajuli al-maut fabashiruh. Ketika kalian melihat orang yang akan meninggal dunia, berilah kabar gembira kepada orang tersebut. Ya, ceritakan kebaikan-kebaikannya, ceritakan hal-hal yang menyenangkannya. Beri kabar gembira kepada orang yang akan meninggal dunia, supaya apa? Liyulqiya rabbahu wa huwa husnudzan bih, agar orang tersebut bisa meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa idza kana hayyan fakhawwifu, ketika kalian bertemu dengan orang yang sehat, segar, bugar, berilah rasa takut, ingatkanlah agar mereka waspada terhadap apa yang mereka lakukan. Jangan sampai perbuatan mereka jatuh dalam perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fudail juga mengatakan tentang posisi khauf, rasa takut, dan roja, di mana posisi yang pas. Al-Fudail mengatakan al-khaufu afdalu minar raja ma kana al-abdu sahihan. Rasa takut lebih utama dimiliki oleh seseorang ketika dia dalam keadaan segar bugar. Harus dominan di dalam diri orang yang sehat rasa takut, sehingga dia menjadi waspada, tidak sembrono dalam perbuatan dan ucapannya. Sebaliknya, fa idza nazala bihil maut farraja afdalu minal khauf. Ketika seseorang akan meninggal dunia, maka roja yang harus dikedepankan. Pengharapan, penuh harap kepada Allah harus dikedepankan, agar dia bisa berprasangka baik kepada Allah di akhir hayatnya. Jemaah sekalian, salafus saleh telah mencontohkan ketika mereka akan meninggal dunia, orang-orang yang ada di sekitarnya senantiasa mengajak mereka ngobrol, mengajak mereka bicara tentang hal-hal yang menyenangkan, yang ringan-ringan, sebagaimana terjadi terhadap seseorang yang bernama Mu'tamir. Suatu ketika Mu'tamir ini mendampingi ayahnya yang akan meninggal dunia dalam keadaan sakarat. Kemudian ayahnya pun memanggil Mu'tamir, ya Mu'tamir, haddatsani birraksi la'alli alqiyallah wa ana ahsinul dzan bih. Wahai Mu'tamir, anakku, ceritakan kepadaku yang enteng-enteng, yang ringan-ringan, yang menyenangkan kepadaku, agar aku bisa meninggal dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritakan tentang kebaikan-kebaikan. Mungkin kalau yang mau wafat adalah ayah kita, kebaikan-kebaikannya, ayah, saya bangga ayah senantiasa menjaga sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Ayah selalu mengajarkan rajin bersedekah. Kebaikan-kebaikan dari orang yang akan meninggal dunia, ataupun hal-hal yang menyenangkan yang pernah terjadi di dalam hidup orang yang akan meninggal dunia. Nostalgia hal-hal yang menyenangkan. Agar apa? Agar mereka bisa meninggal dalam keadaan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Jangan seperti orang-orang yang mungkin pernah kita saksikan, ketika ada yang meninggal dunia justru menceritakan yang berat-berat. Jangan mati dulu, bagaimana anak-anak, siapa yang ngasih makan, jangan mati dulu, dan lain sebagainya. Jangan kita berbicara, bercerita kepada orang yang akan meninggal dunia sesuatu yang akan memberatkannya. Ceritakan yang menyenangkan, ceritakan yang ringan-ringan kepada mereka, agar mereka dapat berhusnudzan ketika meninggal dunia. Diriwayatkan pula di dalam kitab ini
ketika Nabi Isa bertemu dengan Nabi Yahya. Mereka ini sepantar, ya, umurnya tidak berjauhan, semasa, hidupnya sezaman dan masih saudaraan. Di mana Nabi Yahya ketika bertemu dengan Nabi Isa senantiasa bermuka masam, abasa, cemberut bahasa kitanya. Maka Nabi Isa pun berkomentar, Yahya, kenapa engkau setiap bertemu denganku bermuka masam, seakan-akan engkau berputus asa dalam hidup ini. Sebaliknya Nabi Yahya ketika bertemu dengan Nabi Isa senantiasa tersenyum. Maka berkomentarlah Nabi Yahya, Isa, kenapa engkau ketika bertemu denganku senantiasa senyum, seakan-akan engkau telah aman hidup di dunia ini. Menyikapi kedua nabinya, Allah pun mengatakan, Inna ahabbukuma ilayya ahsanukuma dhannan bi. Orang yang paling aku cintai di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling baik prasangkanya kepadaku. Terakhir jemaah sekalian, ada di dalam kitab ini dikisahkan kelak di hari kiamat ada seseorang datang, kemudian Allah memerintahkan kepada orang tersebut agar dimasukkan ke dalam neraka. Orang ini pun bertanya dalam tanda kutip protes kepada Allah, ya Rabb, fa'aina salati wasiyami, wahai Allah, kemana salatku, kemana puasaku, kemana ibadah-ibadah yang telah aku lakukan? Apa jawaban Allah? Al-yawma aqnatuka min rahmati. Pada hari ini aku buat engkau putus asa dari rahmatku. Kenapa Allah membuat seperti itu? Kama kunta taqnatu ibadi min rahmati, sebagaimana engkau dulu waktu di dunia membuat putus asa hambaku dari rahmatku. Karena itu jamaah sekalian, jangan kita mudah memvonis orang lain, jangan mudah mengkafir-kafirkan orang lain, jangan mudah mensesat-sesatkan orang lain, jangan mudah mengatakan orang lain ahli neraka dan lain sebagainya, karena rahmat Allah amat sangat luas kepada hambanya. Demikian jemaah sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.